Shalom. Selamat ulang tahun buat Chosen Generation yang ke-11. Kita semua berulang tahun, usia 11 tahun di tempat ini ya. Biar semakin hari semakin kita mencintai Tuhan, semakin hari kita bertumbuh dewasa rohani di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Memang walaupun banyak roh yang coba menghalangi kita untuk datang ke sini, tapi kita percaya bersama Tuhan kita sampai di sini karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi tadi Pak Ferdi kasih konfirmasi ada buaya hitam yang membawa roh sakit penyakit. Puji Tuhan kita sudah usir sama-sama dan kita percaya di dalam Tuhan kita kuat, apalagi kita ada firman di dalam kita, pasti kita sehat kuat untuk melayani Dia. Amin. Amin. Oke. Hari ini saya mau bahas tentang menikmati waktu berdua dengan Tuhan. Ya, kadang sulit kalau kita mau praktekinnya nggak mudah. Tapi kadang punya kerinduan gitu ya, gimana caranya kita bisa menyentuh surga setiap hari, pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan sendiri pernah melakukan hal itu sebelum kita melakukannya, amin. Ya, ketika Dia turun sebagai manusia, Dia melakukan hal yang sama dan kita sebagai pengikutnya, kita juga sebenarnya punya kerinduan untuk menyentuh surga. Walaupun Dia Allah yang punya kuasa, Dia yang punya langit, Dia yang punya bumi, ya, Dia menciptakan segala sesuatunya. Tapi Dia melakukan secara pribadi selalu, setiap Dia mau jalan, Dia selalu ambil waktu untuk menyingkir, untuk berdoa. Ya, dan Tuhan mengajarkan kita juga sebenarnya hari ini, di mana bisa nggak kita punya waktu-waktu pribadi sama Tuhan. Nggak mudah sekali. Tapi kita harus coba belajar ya. Karena semakin hari Tuhan mau kita semakin intim sama Dia. Amin. Sekali lagi judul khotbah hari ini, menikmati waktu berdua dengan Tuhan. Jika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan tanpa penyertaan Tuhan agak lebih sulit. Ya, kita harus paksain diri kita gimana caranya kita punya satu kerinduan kita yang kita harus bangun sendiri, kita harus manage sendiri diri kita. Kalau kita nggak pernah bisa memanage diri kita seperti kayak hari-hari kita punya kegiatan, pagi kita harus bikin apa ya, siang harus bikin apa ya, sore apa, malam apa, itu kan ada programnya di dalam rumah tangga kita ya. Oh pagi kadang-kadang mesti siapin dulu semuanya, siang ada yang punya kegiatan dan yang pagi juga ada yang kerja sampai sore, betul nggak? Ya, kita udah manage semua hidup kita hari demi hari. Tapi bisa nggak kita jangan sisihkan, tapi beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, itu artinya kita punya kerinduan untuk membangun satu hubungan intim di mana kita kasih yang terbaik buat Dia, bukan sisa waktu kita, tapi kasih waktu yang terbaik buat Dia. Nah, sekarang saya mau ajak belajar ke sana. Jujur, saya berusaha karena saya tahu tiap kali saya selalu bilang saya nggak bisa tapi Tuhan yang memampukan. Kebetulan 2 hari Pak Ferdi sulit sekali tidur karena kena batuk pilek ya. Bahkan sekarang suaranya kalau bicara sedikit itu kerongkongannya gatalnya luar biasa. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, kemarin saya bilang ya udah saya coba ganti kamu besok. Dan inilah hasilnya, Tuhan mau mengajarkan kita mengenai menikmati waktu berdua dengan Tuhan. Amin. Keintiman dengan Tuhan akan membawa kita pada suatu pengalaman rohani, betul enggak? Ya, membawa satu pengalaman rohani yang tak terbatas. Karena apa? Karena Tuhan kita itu enggak terbatas. Jadi kalau kita bersentuhan dengan surga atau bersentuhan dengan Tuhan, segala sesuatu sepertinya kayak enggak ada yang terbatas. Kita enggak bisa kalau manusia bilang, itu mustahil, tidak bisa. Tapi ketika kita menyentuh dengan Tuhan yang punya surga dan yang punya langit bumi ini, pasti segala sesuatu itu nggak ada batasnya. Ya, bahkan kalau kita mau masuk satu dimensi yang dimana kalau kita lihat satu tempat yang indah aja kita masih bilang, wah luar biasa ya tempat itu. Apalagi banyak orang yang selalu bercerita tentang ketika Tuhan panggil ya. Kemarin kan ada khotbah saya juga tentang kita kalau misalnya di balik kematian kita ya, bahwa banyak orang kasih kesaksian surga itu sangat-sangat indah. Dan mungkin kita punya gambaran kayak apa ya surga itu ya rasanya ya.
Kalau misalnya di dunia ini kita juga nggak ada ratap tangis dan air mata, mungkin sukacitanya luar biasa, betul nggak? Nggak ada beban, bisa terus kita berkumpul, kita nyanyi, nggak usah kerja, nggak usah gaji, kita makan enak. Enak nggak sih seperti gitu? Sementara Tuhan menjanjikan yang luar biasa di surga itu. Nah, untuk itu gimana caranya? Kita punya kerinduan, yang punya rumah loh di sana. Yang punya rumah itu adalah Tuhan. Dan kita harus membangun satu kerinduan yang luar biasa supaya kita bisa menikmati rumah yang Dia sediakan buat kita. Makanya Dia bela-bela turun ke dunia karena Dia cuma mau ajak kita satu sama lain untuk yuk sama-sama datang ke rumah aku, nikmati dan seperjamuan bersama Tuhan. Amin. Ya. Oke. Semua kita akan, kalau kita bersentuhan dengan Tuhan, kita akan mengalami pengalaman rohani yang tak terbatas dan dapat diceritakan segala kebaikan yang telah Dia perbuat terhadap kita. Jadi terkadang ketika kita bersentuhan sama Tuhan, banyak hal yang kita nggak ngerti, kita jadi ngerti, betul nggak? Bahkan rahasia dulu kalau buka Alkitab itu rasanya bingung. Apa ya? Ini artinya apa ya? Tapi ketika kita mulai bersentuhan sama yang punya surga, banyak hal yang Tuhan buka, rahasia-rahasia yang kita ngerti sampai kita ngerti. Kadang ada kejenuhan ya, maksudnya dulu kalau kita nggak punya rasa sama Tuhan, ada kejenuhan gitu. Apa ya ini? Bacanya apa sih maksudnya? Apalagi kalau yang dibilang itu ya urutan nama keluarga. Apa sih ini ceritanya? Tapi kalau kita udah libatkan Tuhan, rasanya itu sesuatu yang luar biasa yang kita baca. Betul nggak sih? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya. Kita mesti melatih terus kita untuk mendekat sama Tuhan. Coba kita buka di Mazmur 73 ayat 28. Ya udah. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Amin. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan yang berkuasa, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya. Amin. Ya. Jadi Mazmur Asaf menyadari bahwa terkadang kita suka lihat ya orang-orang dunia kok dia nggak di dalam Kristus tapi dia beruntung banget ya hidupnya ya. Dia punya segala sesuatu. Kok dia bisa sampai, kan ada ya dibilangnya gemuk-gemuk mereka, artinya wah jaya banget. Mereka juga punya hati yang luar biasa. Tapi ada perbedaan antara bahagianya orang dunia sama bahagianya surgawi itu jauh berbeda. Bahagia yang dari Tuhan itu enggak terbatas rasanya. Walaupun kita nggak punya, kita masih bisa punya satu sukacita yang luar biasa. Amin. Pernah nggak sih ngerasain di saat dalam kesulitan semua? Tapi kita lihat kok kebaikan Tuhan itu nggak bisa kita ungkapin, kita nggak bisa ungkapin. Dan itu yang sering kita berdua ngalamin. Saya yakin bukan cuma kita berdua, tapi teman-teman di sini ya, kasus yang berbeda-beda. Tapi kita lihat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa, apalagi kesempatan yang Tuhan kasih, betul nggak? Ya, tetapi aku suka, mungkin di sini terjemahnya agak sedikit berbeda. Aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang kita alamin sebenarnya. Terkadang ketika kita lagi ada masalah, ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan jawab. Rasanya sukacita enggak jawaban itu? Waduh luar biasa. Rasanya kayak biarpun saya udah begini ya, hidup saya enggak beres, tapi kok Tuhan baik. Masih selalu menjawab semua kita punya jeritan hati. Dan itu yang kita alamin semua, kebaikan Tuhan kita bisa ceritakan sama orang-orang lain. Ya, kita punya Allah yang hidup, yang bisa diajak komunikasi. Mungkin di luar sana ada kerinduan mereka juga punya kepercayaan di mana mereka mengharapkan sesuatu kedamaian yang abadi. Tapi kedamaian abadi ketika kita bersentuhan sama Tuhan itu sendiri yang punya surga. Amin. Ya, jadi ayat ini pemazmur Asaf menyadari bahwa meski orang fasik nampak bahagia, tetapi kebahagiaan sejati hanya ada pada pergaulan karib dengan Tuhan. Betul nggak? Ya, nggak ada di luar itu. Makanya Asaf bisa mengungkapkan itu. Nggak ada kebaikan di luar dari Tuhan. Ya, terkadang banyak orang juga yang baik tapi pura-pura. Dia baik karena ada maunya. Tapi kalau Tuhan dia baik, dia memang baik betul.
Dia pasti baik dan semua baik itu mendatangkan kebaikannya itu yang gimana ya, kita nggak bisa bilangnya kayak sesuatu yang sempurna yang dia kasih kita. Amin nggak? Ya, bisa ngerasain ya. Oke. Sulit rasanya benar-benar fokus. Kadang-kadang kita kalau membangun satu hubungan yang sangat pribadi sama Tuhan, ya, yang mendalam, jika tidak disertai dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan, sangat-sangat sulit. Kita harus mulai dulu punya kerinduan. Kalau kita udah nggak punya kerinduan, pasti kita malas untuk masuk dalam kamar, kita belajar memberi waktu sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa merasakan, betul-betul kita ngerasain di satu titik di mana ketika kita lagi diam, mungkin kita di dalam mobil, itu kita bisa juga berdoa sama Tuhan ya. Kita bicara sama Tuhan, kita komunikasi, kita menyembah Dia. Rasanya surga itu kita tarik ke dalam mobil kita. Kita sedang bersentuhan sama surga yang luar biasa ya. Kayak Lia juga sering ya kasih kesaksian ya, pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita semua ngalamin. Tapi hebatnya Tuhan kita yang hidup selalu kita bisa merasakan surga itu. Ketika kita lagi nangis, ketika kita lagi ada masalah, seperti kayak Dia selalu membalut kita punya rasa. Terkadang kita kecewa, tapi Dia terus mendekatkan diri sama kita supaya kita bisa ngerasakan kasih Dia. Betul gak sih? Ya, kita ngerasain semua, saya yakin kita ngerasain semua. Kenapa? Kita hidup pasti di tengah dunia ini ada kegelapan yang tinggal di dunia ini. Tapi ada terang juga, terang Tuhan bersama dengan kita. Nah Tuhan bawa terus kita supaya jangan sampai kita masuk ke dalam kegelapan itu. Gimana caranya? Dia bilang, ayo sama-sama dengan aku bangun hubungan dengan aku. Supaya apa? Supaya aku bisa tuntun kamu, supaya kamu gak salah jalan. Ya gak mudah, tapi kita coba yuk, kita sama-sama kita berusaha untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi secara pribadi. Itu yang paling sulit dilakukan kita semua sebenarnya ya. Mau siapapun juga orang yang hafal firman atau apa, tapi yang paling sulit kalau hafal firman mungkin semua bisa. Makanya dibilang ada ahli Taurat, betul enggak? Ya, ada ahli berarti dia sangat hafal. Tapi kan kita suka ngomong di sini ya, kalau dia ahli tapi kenapa dia salipin Tuhan? Karena tidak punya membangun hubungan itu. Nah, kita di sini kita belajar yuk gimana caranya supaya kita ngerti kalau apa yang Tuhan mau bicarakan sama kita itu benar-benar secara pribadi kita terima, bukan kata orang. Nah, kebanyakan orang lihat, wah, hamba ini sukses ya. Kan kata orang dia begini, dia begitu. Wah, dia punya ini, punya itu. Kita ngelihat semua apa yang kita mau. Yang sebenarnya kita posisi lagi bergumul untuk itu. Tapi kok dia enak banget ya. Tapi jangan lupa, mereka juga punya air mata. Mereka juga punya pembentukan. Kayak waktu itu ada satu hamba Tuhan di Amerika. Dia beli pesawat pribadi. Dia beli pesawat pribadi, orang bilang lihat tuh duniawi banget dia. Dia beli pesawat pribadi, dia begini begitu. Kita lupa ketika kita ikut berbicara, sebenarnya dia punya misi. Misinya kalau dia pakai pesawat misalnya pesawat yang umum bayar mungkin lebih mahal dan tidak bisa masuk menjangkau tempat-tempat pedalaman. Nah Tuhan kasih fasilitas itu supaya apa? Bisa terjangkau. Tapi untuk dapat sampai punya pesawat itu juga pasti ada doa dan ada misi dari Tuhan. Ya, jadi apapun bentuknya bersyukur kalau Tuhan tuh selalu punya cara yang tidak bisa kita selami. Kalau kita mau tahu seperti apa Tuhan kita, selami sendiri, belajar sendiri supaya kita kenal Dia secara pribadi. Amin. Oke, ada beberapa hal yang kita bahas tentang berdua saja dengan Tuhan. Kita bisa ambil contoh hubungan pribadi Yesus dengan Bapa di sorga yang sering Yesus lakukan ketika di dunia. Bayangin, Dia sebagai Raja yang punya langit dan bumi, tapi Dia turun dan Dia memberi contoh sebenarnya sama kita. Setiap Dia mau melakukan sesuatu, Dia ambil waktu menyingkir sebentar untuk apa? Untuk berdoa. Ya, supaya apa? Supaya Dia terus menarik surga itu jangan sampai lepas. Karena apa? Dia sendiri Allah yang kudus. Dia mengajarkan kita supaya kita mampu bisa berperang. Kita mampu untuk bisa melewati semua masalah. Dan ini persiapan Tuhan ini gak mudah. Karena apa? Setiap kali Dia menyingkir karena Dia tahu
ujung dari semuanya, dia akan membayar harga mahal dengan diri dia sendiri untuk kita. Nah, ketika kita terima, kita bisa juga enggak seperti yang Tuhan lakukan, kita lakukan. Secara pribadi, itu yang dia rindukan sebenarnya. Coba kita lihat ya, Markus 1 ayat 35. Suaranya Pil kurang? Enggak ada. Mungkin kepencet kali Pak Efrem. Mati. Oke, pakai itu aja deh. Maaf. Ya, saya yang baca aja dulu ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bayangin, dia Tuhan kita loh. Dia Tuhan kita, dia bangun pagi-pagi benar masih gelap. Ya, kalau kita kaitin dulu di Perjanjian Lama, ketika roti mana jatuh, ya, ketika ada embun pagi itu biasanya antara jam 2:30 tuh kalau di rumput kan embun pagi paling banyak ya. Artinya masih gelap, di mana orang lagi tidur enak banget. Tapi Tuhan menanti-nantikan kita untuk datang sama Dia. Nah, Dia mencontohkan seperti itu, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia bangun dan pergi keluar. Jadi dia pergi ke satu tempat menyendiri. Mungkin di situasi dia itu ada orang-orang lain, tapi dia menyendiri, ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya antara dia dengan Bapa, dia sedang membangun komunikasi yang luar biasa. Padahal dia sendiri adalah Tuhan yang punya langit dan bumi, tapi dia mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, kita berkata kita pengikut Yesus. Adakah kita melakukan hal seperti itu tiap hari? Lihat Tuhan melakukan itu pagi hari. Ya, waktu masih gelap. Sementara kita waktu masih gelap kita malah lihat, waduh masih pagi nih, masih gelap, tidur lagi nanti aja kalau udah terang. Kita malah tunggu terang, jangan sampai kita tunggu terang. Tapi sebenarnya Tuhan mau berbicara sama kita di saat pagi itu. Ya, Tuhan sendiri dia berbicara dengan Bapa di surga. Coba lihat di Lukas 5 ayat 16. Ini satu lagi kita lihat di mana di saat keramaian Tuhan menyendiri lagi. Silakan Pak Efrem dibaca. Lukas 5 ayat 16. Ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi setiap ada aktivitas penuh, dia menyingkirkan diri lagi. Dia coba mencari wajah Bapanya di sorga. Dia mau menyentuh Bapanya di sorga. Karena apa? Kekuatan itu hanya dari Bapa. Ya, lihat waktu di kayu salib pun dia juga menyerahkan semuanya sama Bapa. Karena apa? Cuman Bapa yang di surga yang bisa memberi kekuatan bagi dia. Nah kita, kalau kita mau kuat untuk melewati setiap hari masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita cuman bisa kuat ketika kita menyentuh surga juga. Menyentuh Tuhan yang punya surga. Kita undang ke dalam hidup kita supaya kita mampu melewati satu hari. Ya, bagaimana kalau kita misalnya datang ke Tuhan tapi sekedar oh saya udah bangun, saya udah baca firman, saya udah berdoa. Tapi pernah gak rasa kayak pas udah selesai keluar kamar, aduh ntar gimana ya gini. Saya percaya banget ketika kita menyentuh surga, kita punya rasa udah berbeda. Gak mungkin kita mulai punya khawatir lagi, gak mungkin kita punya kebingungan lagi atau bimbang. Karena apa? Karena kita sudah dikasih kekuatan sama Tuhan. Kalau kekuatan artinya kita bisa menanggalkan beban itu. Makanya Tuhan ajak kita untuk menyentuh surga tiap pagi. Supaya kita diberi kekuatan sepanjang hari. Amin. Ya, Tuhan sendiri dalam keramaian dia cari tempat. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita lihat lagi salah satunya ayat di Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit itu untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bayangin, habis dia menginjil, dia mesti naik ke bukit. Kadang-kadang kita waktu kita lagi glamping ya, Buku Suma ya, naik ke atas saja atau mau turun ke sungai ya, rasanya jauh banget, capek banget ya.
Apalagi dia mau menyendiri, dia cari tempat yang tinggi supaya apa? Dia bisa menyendiri, supaya nggak terganggu hubungan dia, pribadi dia, persekutuan dia sama Bapa di sorga. Ya, luar biasanya setiap kali dia habis ada pertemuan, dia selalu menyendiri untuk cari waktu untuk berdoa. Karena apa? Dia turun sebagai manusia walaupun dia Allah, tapi dia butuh kekuatan dari surga untuk menguatkan diri dia. Begitu juga kita, Tuhan maunya seperti itu. Ketika kita punya masalah, kita punya beban atau apapun, sentuhlah surga itu dengan cara apa? Punya waktu sama Tuhan, sampai dia benar-benar mengisi hari ini kita di-charge benar-benar sama dia, pasti kita dikasih kekuatan. Tapi tanpa kehadiran Tuhan, lihat deh kalau kita doanya asal-asalan, kita cuma sekedar doa, ngucap syukur, terima kasih Tuhan, beri jalan keluar bisnis saya hari ini, Tuhan tolong ini itu. Semua permohonan yang untuk kita, akhirnya apa? Semua akan rasa kayak hampa. Karena apa? Ketika kita berjumpa sama Tuhan, sebenarnya Tuhan udah tahu kita punya permasalahan. Tapi bisa nggak kita juga menyentuh dengan cara memuliakan Dia, ya, menghormati Dia dengan cara seperti Tuhan lakukan. Setiap dia melangkah, dia ambil waktu, dia berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan, baru dia bisa jalan menginjil lagi. Amin. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat, pada mau pagi masih belum terang, masih gelap, dia berdoa. Seselesai dia melakukan tugas pelayanan, dia masuk menyendiri, dia berdoa lagi. Ada nggak kita ketika pulang ke rumah, ya dalam keadaan letih, kita masih juga bersentuhan sama Tuhan. Bukan cuman kalau kita lagi ada masalah baru kita bersentuhan. Tapi benar-benar punya kerinduan ke sana. Saya pun lagi belajar ya, lagi belajar terus. Saya selalu ingat dulu pengalamannya Pak Ferdi waktu dia ngalamin kenikmatan sama Tuhan. Dia bilang, Karen 8 bulan itu rasanya saya gak bisa lupain sampai hari ini. Dimana sampai dia setiap dia masuk kamar cuma untuk berdoa, padahal di kamar kakaknya itu banyak sekali barang-barang yang barang-barang tumpas ya. Tapi kehadiran surga di sana, karena dia nggak punya tempat lain untuk berdoa. Kehadiran surga di sana tidak ada yang bisa mengganggu. Karena apa? Ada otoritas yang luar biasa yang hadir di sana. Nah, bisa nggak kita mengundang Tuhan seperti itu? Bahkan dia justru malah dia bilang begini, justru ketika saya lagi aktif dalam pelayanan seperti ini, rasa banyak sekali kesisi waktu sama Tuhan. Walaupun dia ada waktu, tapi tersisi nggak seperti dulu lagi. Punya nggak kita kerinduan seperti itu? Sentuh surga supaya kita bisa merasakan secara pribadi. Jangan kata orang, aku mendengar kata orang, oh dia begini, dia luar biasa dipakai Tuhan, dia begini, dia begitu. Kok dia bisa ada mujizat, kok dia bisa sembuh. Kita tahu enggak kalau mereka juga punya waktu pribadi sama Tuhan, bersentuhan sama Tuhan. Dan mereka mengalami banyak hal. Kemarin ada saya sharing filmnya, ada yang udah nonton sampai selesai? Michael waktu itu sempat ngobrol ya Mike. Tapi bagus ya filmnya, maksudnya itu satu contoh aja di mana ketika seseorang ngalamin diintimidasi sama dokter dibilang kena kanker. Jangan saat kita udah kayak gitu baru kita rasanya bersujud sama Tuhan, rasanya gak peduli sama gue punya usaha, gak peduli sama semua, yang penting gue sehat. Rasanya kita kayak benar-benar menyerah di situ, betul gak? Ya, tapi lihat dia mengalami mujizat kesembuhan. Waktu dia ngalamin mujizat kesembuhan, lucunya tawaran dia punya perusahaan itu, kontraknya luar biasa dapatnya. Dia mulai merasa kayak, aduh nggak bisa nih antara mau kan dia udah komit sama Tuhan bahwa dia mau melayani Tuhan ya. Karena dia bilang saya akan memberitakan seperti apa yang dia alami. Tapi kemudian berjalannya waktu, dia mulai lagi kembali. Ini cara kuasa gelap menjerat dia. Sehingga dia mulai baru mau bisnis, tapi puji Tuhan dia menyadari, dia pakai waktunya benar-benar, dia tinggalin dia punya usaha dengan nilai yang luar biasa ceritanya. Terus dia mulai melayani Tuhan, tapi lihat tantangannya apa berikutnya. Ketika dia melayani Tuhan, dia mulai mendoakan orang-orang sakit, dia membagikan pengalaman dia. Banyaknya juga yang jadi salah tangkap dan roh jahat juga bisa menjebak dia untuk mematikan rohani dia dengan cara apa? Dia siap ada orang yang meninggal ya. Jadi ceritanya dia mau dituntut. Ya, tapi lihat
Kalau kita berdiri sama yang punya surga, Tuhan akan membela luar biasa. Bahkan sampai matinya ceritanya di film itu ya, karena itu bukan kisah nyata tapi saya yakin banyak orang mengalami seperti itu. Di penghujung film itu dia mati tanpa bawa apa-apa. Dan benar-benar dia bukan yang ada masukan atau gimana sampai ada yang intimidasi. Kamu kan waktu kan dikasih uang, kamu kan dikasih terima begini begitu, betul nggak? Kadang repot juga ya jadi hamba Tuhan. Kan Tuhan bilang hamba Tuhan Tuhan diberkati melalui pelayanannya, betul nggak? Tapi terkadang dilema juga ketika dia ngalamin orang sukacita memberi, dia merasa kayak tertuding. Kamu kan makan uang pelayanan, kamu kan gini, kamu sengaja keluar supaya kamu bisa dapat uang banyak. Nah itu juga intimidasi itu ada sebenarnya, padahal ada ketulusan sebenarnya. Jadi tapi kita percaya api yang benar tidak akan padam. Ya, bahkan akan memberi pertobatan. Akhir katanya ya, waktu di pengadilan di mana Tuhan berdiri di sana dan Tuhan mendemonstrasikan satu situasi surgawi di tempat itu sehingga mereka merubah keputusan untuk tidak memenjarakan dia. Itu pengalaman rohani kita juga sebenarnya. Di mana kita juga pasti ngalamin hal-hal tertentu ya, hal-hal seperti itu di hari-hari kita. Gimana caranya kita bisa ngatasin, makanya kita bilang, yuk belajar yuk, bukan menyisihkan waktu, saya nggak mau bilang menyisihkan waktu, tapi belajar yuk membangun hubungan intim sama Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana aja, tapi pasti ada harus waktu yang khusus. Kalau Tuhan aja bangun pagi, padahal besoknya dia pelayanan lagi, dia jalan lagi ke kota lain, kalau kita masih naik motor, naik mobil, ya masih bawa bekal omprengan, masa Tuhan bawa rantang, enggak kan? Tuhan jalan begitu aja ya, dia nggak pusing sama sepatunya mau robek mau enggak, tapi dia jalan, dia lakukan terus. Bayangin aja dari kota ke kota, satu kota kalau kita lihat di peta itu satu kota ke kota lain itu nggak deket loh. Tapi dia selalu menyingkir dan ketika dia menyentuh surga, ada kekuatan untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah itu juga bisa balik ke kita, ketika kita masuk dalam satu kegiatan, ketika kita bersentuhan sama surga, ada sesuatu yang kita tidak bisa mengerti tapi ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, sampai akhirnya lama-lama kita pikir, enak sekali ya kita bisa merasakan kasih Tuhan itu. Lama-lama terkadang kita bisa jadi kebawa, udahlah aku singkirin ini dulu, aku mau menikmati sama Tuhan. Nah itu titik yang paling Tuhan mau sebenarnya. Tapi kita lagi latih ke sana, amin. Ya, padahal dia sendiri Allah pemilik langit dan bumi, tetapi ketika dia Allah yang kudus turun ke dunia, mengajarkan kita untuk mengingatkan diri kita terus untuk membangun suasana surgawi. Jadi 1 kali 24 jam, kita sendiri yang bisa recharge ke surga. Maksudnya kita kasih charge buat diri kita, supaya kita surga itu terus ada di dalam kita, supaya kita gak salah langkah, ya. Amin. Oke, Tuhan juga rindu kita memiliki waktu berdua saja dengan Dia. Ya, tadi kan kita lihat cara Tuhan ya, setiap dia mau ada kegiatan, dia menyingkir berdoa. Nah sekarang bagian kita, Tuhan mau supaya kita juga melakukan hal yang sama. Coba kita lihat di Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, amin. Ya, sering nggak sih kita melakukan hal itu? Atau kita jarang-jarang melakukan hubungan itu sama Tuhan? Ya, yang jawab cuman kita pribadi lepas pribadi. Saya juga suka kelewatan jujur. Kadang capek sebenarnya nggak ada alasan karena Tuhan juga capek, dia pernah merasakan sebagai manusia. Tapi karena dia begitu sempurna, dia begitu taat dengan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia rela apapun bentuknya dia akan menggenapi segala sesuatu. Nah sekarang bagian kita di mana? Adakah kita membangun hubungan itu sama Tuhan setiap hari, setiap pagi? Kita harus latih terus, kalau kita gak pernah latih, kita gak akan masuk ke titik sana, ya. Amin. Masuk kamar dan menutup pintu artinya hanya berdua saja dengan Tuhan tanpa ada gangguan dari dunia luar. Pernah gak kita masuk kamar tapi tiba-tiba ada bunyi HP aduh ini siapa nih yang telepon, kita lihat lagi dulu, bentar gue balas dulu.
Kita mulai balas, habis itu udah kita taruh lagi. Toto di depan ada Bu RT lagi nagih bulanan, panggil. Ah udahlah gue bayar dulu deh, kita keluar lagi. Akhirnya apa? Banyak distorsi dunia yang menarik kita untuk menggagalkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sering gak sih kita ngalamin gitu? Ya, bisa nggak? Apapun yang terjadi, distorsi suara apapun yang bisa membuat kita lari dari hadirat Tuhan, bisa nggak kita fokus, kita nggak peduli, kita diem aja. Diem aja kadang-kadang, kita suka ngobrol ya, diem aja kadang-kadang kita udah tutup mata. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Tiba-tiba otak kita mulai jalan nih kemana-mana. Ini kayak kita mesin ketik, keluar, masukin lagi ke dalam. Loh kok tadi gue doanya gini kok udah jalan ke sini pikirannya. Makanya gimana caranya supaya kita bisa masuk lebih merasakan itu. Makanya mulailah masuk coba dalam penyembahan dulu sampai kita rasa kayak tersentuh. Makanya nggak butuh waktu sedikit. Ketika kita mulai bersentuhan, pasti ucapan kita berbeda sama Tuhan, betul nggak? Karena surga udah hadir. Tapi lihat, kalau kita cuma asal-asalan duduk, Tuhan Kau baik, terima kasih Tuhan. Kemarin saya juga udah dijawab, terima kasih Tuhan Kau baik banget Tuhan. Tuhan, aku hari ini perlu mau ketemu sama orang, tolong jawab ya Tuhan gini. Kita nggak akan bersentuhan dengan surga, percaya deh. Ya, persentuhan itu pribadi kita, kalau bicara intim itu gimana sih? Rasanya sesuatu yang nggak mau dipisahkan, betul nggak sih? Buat orang yang sudah berkeluarga atau yang sedang pacaran, yang pernah ngelewatin pacaran atau mengasihi, misalnya kita punya opa yang begitu baik atau oma yang begitu baik, pernah gak sih rasanya kita pengen ketemu terus? Ada gak sih rasa kerinduan itu? Ya, atau dulu kita satu rumah, sekarang ketika udah menikah masing-masing, mau ngumpulin keluarga aja susah banget, betul gak? Pengen rasanya kumpul satu keluarga lagi untuk bisa kayak dulu, bisa ketawa masa-masa kecil. Ya, semua itu terlewat, itulah fakta, realita, kehidupan. Tapi lihat, kekosongan itu tidak akan pernah ada kalau Tuhan hadir terus dalam hidup kita. Betul nggak? Karena apa? Karena segala sesuatu dunia nggak bisa kasih buat kita yang seperti itu. Mau kita sendiri kek, mau kita dikunjungin kek, mau nggak ngumpul kek. Tapi selama Tuhan hadir, rasanya semua terisi kekosongan itu. Betul nggak? Ya. Tapi untuk masuk ngajak Tuhan itu untuk mengisi itu nggak gampang. Kita harus berjuang dengan cara kita harus mempersiapkan diri betul-betul. Jadi tadi masuk kamar dan menutup pintu artinya hanya berdua saja dengan Tuhan tanpa ada gangguan dari luar. Fokus antara diri kita dengan Tuhan ya, di situ ada kata fokus antara diri kita dengan Tuhan, artinya menjalin keintiman dari hati ke hati tanpa ada gangguan dari dunia luar. Heart to heart gimana sih? Coba deh ceritanya misalnya nih media waktu mau ketemu sama Pak Dharma kan. Pak Dharma aduh gimana nih cara gue menyatain cinta sama media ya. Bingung rasanya kan gimana nih media siap gak ya, dia tolak gue gak ya. Kan ada ya rasa kayak gimana, itu dia mau masuk dalam satu keintiman hubungan pribadi yang berkelanjutan, betul gak? Ya gak mungkin media sekarang punya 2 anak kalau gak masuk di dalam hubungan itu. Nah pasti kan media juga waduh. Ini cowok gue mau datang, mulailah dandan, mulai apa segala macam. Pak Dharma udah deket-deket Salatingka ya Pak ya. Ngomongnya gimana nih gue ya mau jatuh cinta. Ngomongnya susah. Saya waktu sama Pak Ferdi, dia mau nyatain cintanya lucu banget. Kita udah jalan tapi rasanya ada hati, udah punya rasa nih. Gue suka sama dia, nah dia ternyata juga suka. Tapi kan kita juga kadang-kadang cewek gak mau dong duluan ngomong gitu, betul gak? Ya ada gengsinya, bukan ada gengsi, mungkin itu kodrat yang Tuhan bilang ya, Adam dulu. Tiba-tiba di api tak kunjung padam, cela. Itu di Gunung Sari ya, Gunung Sari. Tiba-tiba dia ngomong gini, Ker saya suka sama kamu. Wah hati rasanya berbunga-bunga. Oh ternyata dia suka sama gue gitu. Tapi dengan Ferdi nanti batuk lagi. Tiba-tiba dia ngomong gitu, Ker gue suka lu. Terus saya langsung mikir gini, oh dia suka sama gue. Saya gak mau rugi dong, saya langsung bilang, gue juga. Cie. Kan biar mengikatkan kan, itu menjalin keintiman, betul gak? Kenapa? Kalau saya bilang enggak, pasti dia mungkin kita masing-masing lagi dan kita gak tahu apakah dia nanti sama orang lain atau saya sama orang lain, kan gak tahu kan. Tapi karena kita gak mau kehilangan sama-sama, kita bangun nadi tuh. Ya jadi kita saut, ya gue juga suka gitu.
Ci ya, mulai malam-malam bilang, boleh pegang tangan kamu enggak, Ci? Sedikit bocoran aja, namanya juga cinta. Nah, sadar enggak saudara? Ya, enggak bongkar lagi Fer. Tapi coba deh teman-teman bayangin, ya teman-teman bayangin. Ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kita menunggu dia mau bilang sama kita juga, Tuhan aku cinta. Tuhan udah bilang duluan kan, I love you Media, I love you sama Rita, I love you Bu Yuli. Kita nunggu dan kita pengen ngebales dia juga, Tuhan aku juga cinta sama kamu. Terus Tuhan bilang, boleh gak aku pegang tangan kamu? Cintanya Tuhan kalau dia pegang tangan kita, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ya, kenapa? Dia udah ungkapin dulu. Nah, Ferdi udah bener tuh, alkitabiah banget tuh dia waktu jatuh cinta sama saya. Dia mulai pegang tangan saya agak dingin-dingin dikit gitu. Ya, pernah gak kita merasa terpesona ketika Tuhan pegang tangan kita, dia gak mau lepasin. Kayak orang kayak gimana sih Tuhan itu kayak kita lagi pacaran, ketika kita lagi terhilang, ya mungkin kita putus komunikasi saat pacar kita gak tahu di mana. Tiba-tiba dia telepon kita, lu lagi ngapain, lu di mana? Aduh gue khawatir jam segini biasa pulang, kok gak pulang sih? Tuhan juga begitu. Kamu di mana? Tadi pagi kamu udah minta izin sama aku waktu kita lagi bersentuhan sama surga, ya. Kita melepaskan, Tuhan tolong aku sepanjang hari ini. Tuhan ikut sama kita. Tapi selesai itu Tuhan bilang, kamu di mana? Aku lagi nunggu. Kok kamu belum pulang? Pulang maksud dengan kata lain, kok kamu belum datang ke aku? Aku pengen lagi bercengkrama sama kamu. Bisa gak sih kita jatuh cintanya kayak gitu sama Tuhan? Ya, jangan cuma di bumi kita bisa cinta-cintaan. Cintanya Tuhan itu tulus, betul gak? Cinta Tuhan itu dia setia. Dia tidak pernah lalai dalam menjaga kita, betul nggak? Itu cintanya Tuhan. Nah sekarang bagian kita setia nggak sama dia? Kita lalai nggak dengan waktu-waktu kita sama Tuhan? Ya, dia cuma minta itu kok. Kalau kamu pergi, aku tunggu kamu. Kalau kamu pulang cari aku dong. Terkadang kita udah pulang, sebel nggak sih kalau misalnya gini? Bukan sebel ya, tolak dalam nama Yesus. Misalnya pasangan suami istri, ketika pulang. Dia tahu sih dia capek, istri juga capek, dia nyiapin makanan, dia ngurusin semua. Tapi kemudian ketika suaminya main asal pulang terus masuk kamar tidur, kira-kira ada rasa hati yang bagaimana gitu, betul gak sih? Ya, atau misalnya nih orang lagi pacaran, ketika pulang kagak kabarin, kagak apa, kok dia gak nelfon gue nyampe atau enggak ya? Jangan-jangan dia cari cowok lain nih, waduh gak bener nih. Kita mulai curiga, kenapa? Karena gak punya hubungan. Tapi kalau kita setia seperti Tuhan, pasti kalau kita pulang, ya pasti kita cari, lu di mana? Tuhan, aku ada di sini Tuhan. Aku mau masuk lagi dalam mahligaimu, aku mau masuk lagi dalam hadiratmu, betul enggak? Ya teman-teman, aku mau ajak kita semua supaya kita punya cinta-cinta sama Tuhan yang seperti itu. Berduaan sama Tuhan, punya waktu yang intim sama Tuhan. Kalau kita bisa pergi, kita izin sama Tuhan, Tuhan jagain aku ya, biar nanti pulang kita bisa komunikasi lagi. Tapi dalam perjalanan seperti kita teleponan, tiap kali lagi ngapain, oh lagi kerjaan ini belum selesai. Kita juga bisa bilang, Tuhan aku sedang ini, aku kangen mau ketemu Tuhan lagi, aku pengen duduk diam di hadirat Tuhan. Bisa gak sih kita punya pernyataan hati seperti itu? Ya, Tuhan itu baik banget loh sama kita, baik banget. Dia tunggu kita tiap hari, tapi terkadang kita cuma minta fasilitasnya terus, tapi kita tidak mau jatuh cinta betul-betul sama dia. Ya, lihat, namanya orang kalau udah jatuh cinta, apa juga dikasih, betul nggak? Bener ya Hen ya, waktu Ardi kan, apa juga dikasih kan ya Hen ya? Ya, bener nggak Di? Apa aja Heni mau minta dikasih. Heni mau bikin bakso, bikin yang banyak kata Ardi. Lu sampai mau ekspor ke Iran sana, silahkan. Gue kirim pesawat biar bakso makin laku, betul kan? Ya, begitu juga Tuhan kita, begitu juga Tuhan kita. Ketika kita minta sesuatu, dia seperti kayak kelimpungan, aduh dia pengen ini, dia mau tolong, tapi bisa nggak kita bangun hubungan? Kalau kita misalnya gombal sama pacar kita juga nggak mungkin kan, gue pinjam dulu dong duit lo, ini mau bikin ini usaha gini-gini. Tapi besoknya uangnya dia pakai untuk pergi ke cowok lain, cewek lain. Kecewa enggak? Tuhan juga kecewa ketika kita dapat berkat dari Tuhan,
kita diberkati, dikasihi Tuhan. Habis itu kita lupa ya apa yang Tuhan kasih buat kita pakai untuk senang-senang, kita pakai untuk sesuatu yang gak bertanggung jawab. Kira-kira Tuhan sedih gak? Ya, ini kayaknya kita lagi belajar kayak sekolah minggu gitu ngomongnya. Tapi biar nancep aja di hati ya, bahwa Tuhan itu baik sekali. Jadi fokus antara diri kita dengan Tuhan, menjalin keintiman dari hati ke hati tanpa ada gangguan di dunia. Jadi sekalipun kita boleh ada di dunia ini, tapi hati kita, perasaan kita, mata kita, semua tertuju pada surga, betul enggak? Sentuh surga tiap hari supaya kita selalu mengalami sukacita yang dari Tuhan. Amin. Hal ini butuh ketulusan hati dan motivasi yang benar. Kalau kita punya motivasi yang salah, misalnya gini nih, Karen cinta sama Ferdi karena dia banyak duitnya, boleh juga nih jadi besok-besok kalau mau beli ini tuh gampang. Itu cinta gombal, betul nggak? Saya cinta sama Ferdi karena hartanya atau apanya lah gitu. Atau cuman gantengnya aja gitu misalnya. Bukan misalnya, emang bener, sorry. Emang bener dia ganteng. Rizka, untung gak ada Rizka, kalau gak Rizka paling kenceng ketawa. Ya, tapi betul, Tuhan itu juga sama perlakuin kita. Ya, kalau kita cuma minta aja fasilitas dia, tapi kita gombal sama Tuhan, kita gak balikin apa yang dia berkati kita dengan kebaikannya, kita juga rasa kayak bohongin dia gitu. Gimana rasanya Tuhan itu sama kita, betul gak? Ya, jadi apapun yang kita terima hari ini sampai hari ini, itu semua karena cinta Tuhan buat kita. Adakah kita bisa mengembalikan yang terbaik buat Tuhan juga? Duduk diam di kakinya, menyembah dia, menikmati dia. Dia mau loh tiap hari menikmati kita. Amin. Banyak orang sibuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan, tetapi kehadiran Tuhan mereka abaikan. Ya, jangan sampai kita sibuk masuk pelayanan, bukan cuma di gereja ya, pelayanan itu di luar gedung ini juga, kegiatan kita hari-hari kita sibuk melayani, tapi tanpa melibatkan Tuhan yang punya pelayanan itu. Ya, tiba-tiba misalnya kita ketemu sama orang di satu jalanan, waduh dia lagi sakit, terus kita masuk punya kerinduan masuk, tapi kita sendiri juga nggak siap untuk berdoa bagi orang itu, nggak siapnya kenapa? Misalnya kita habis ngerokok, oh dia sakit, gue tumpang tangan. Kira-kira kita melecehkan Tuhan nggak? Sementara orang ini yang lagi sakit lagi kena kanker paru-paru karena dia juga ngerokok. Terus kita habis ngelepasin rokok, terus kita tumpang tangan. Kira-kira kita sandungan nggak? Ya, kita juga nggak sembarangan apa yang kita diberikan sama Tuhan, kasihlah yang terbaik juga. Tuhan begitu kudus dan ketika kita menyentuh surga untuk menjamah seseorang, biar kekudusan itu bisa mengalir ke orang itu dengan benar. Ya, karena ketika kita dipakai, kerajaan Tuhan turun loh. Ketika kita dipakai untuk menumpangkan tangan bagi seseorang, kerajaan Tuhan turun. Ya, jangan sampai kerajaan kegelapan yang turun ketika kita tidak melakukan dengan benar. Amin. Oke, coba lihat di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Iya, ya, lihat ya. Di sini kan Marta melayani, betul nggak? Pasti di ruangan itu banyak orang yang sedang mempersiapkan karena, oh Yesus ini sang juru selamat, dia lagi datang ke tempat kita nih. Semuanya lagi sibuk, betul nggak? Pasti bukan cuma Marta kan yang ada di situ, pasti ada orang lain. Tapi ada nggak yang seperti Maria duduk? Coba lihat di 42-nya. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Gak bisa dicuri. Ya, momen-momen ketika Tuhan hadir itu gak bisa dicuri sama manusia. Itu pribadi kita sama Tuhan. Boleh kita sibuk di sini, ada banyak orang mempersiapkan pelayanan, tapi ketika Tuhan hadir, kita harusnya duduk diam karena itu momen loh. Dia lagi datang memberkati kita. Makanya kita persiapin hati supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita gak mau tahu ada bunyi suara apa, yang penting Tuhan, aku mau bersentuhan dengan Tuhan. Ya, kita mau punya sentuhan pribadi sama Tuhan. Sikap
Maria terhadap kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar sibuk melayani tapi tidak memperdulikan kehadiran Tuhan. Nah, banyak juga kita melayani tapi kadang kita nggak memperdulikan kehadiran Tuhannya. Sama seperti Marta, betul nggak? Ya, yang kita pedulikan ketika Tuhan hadir, ya udah kita duduk diam, kita menyimak karena itu berkat khusus loh yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita melakukan tugasnya itu tambahan segala sesuatu. Makanya di sini jelas banget dibilang, coba baca deh sama-sama ayat 41. 3, coba di 41. 3, 2, 1. Terus 42. Nah, kita mau mempersiapkan yang mana nih? Tugas Marta atau tugas Maria? Ya, kalau Tuhan lagi hadir, termasuk saya, termasuk kita semua, kita benar-benar fokus kehadiran Tuhan. Jangan kita sibuk, kan gue juga melayani, ini kan untuk Tuhan. Ntar lagi kan ini jemaat mesti makan. Tuhan lagi kasih makanan yang sehat, makanan rohani yang tidak bisa diganti sama makanan jasmani, ya. Jasmani untuk kekuatan kita atau apa, tapi Tuhan lagi kasih sesuatu yang kita bisa benar-benar sehat rohani kita. Jadi berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan tanpa kehadiran Tuhan hanyalah aktivitas kosong, betul gak sih? Ya, akhirnya kita jadi ketika kita tanpa kehadiran Tuhan rasanya pelayanan itu cemplang. Cemplangnya kenapa? Rasa kayak, gue bosen rutinitas. Nah kita kalau lihat Iktus ya dari tahun 2000 sampai 2026 datangnya cuma begitu, datang ada pelayanan orang, pemutusan kutuk, tengking, udah kita tapi berdoa supaya dia jadi berkat di rumah. Tapi kalau rutinitas itu terus kita, nah sekarang apalagi puji Tuhan ada banyak yang ikut di doa pagi sebelum Iktus mulai ya, sebelum Iktus mulai. Dan rutinitasnya itu terus, sempat sharing sama teman-teman. Menurut kalian kalau kita lagu terbatas karena nggak pakai ini misalnya, jadi kita lagu-lagu yang hafal aja, jadi nggak usah buka. Saya mau tanya nih, menurut kalian bosan nggak sih kalau gini terus? Ya, tapi puji Tuhannya kita nggak boleh sebenarnya bilang bosan. Kenapa? Biar satu lagu haleluya ulang-ulang 12 kali, mau 20 kali misalnya, selama Tuhan menikmati biarin aja. Yang penting hati kita bisa bersentuhan sama surga, itu bedanya. Kalau surga udah turun memenuhi kita, mau apapun yang terjadi, lagu itu akan membawa kita ke dalam hadirat Dia. Dan lagu itu akan membawa kita bersentuhan dengan Tuhan. Jadi kita bilang ya biarin aja, mau lagu itu ulang-ulang, ya yang penting satu, maksudnya oh ini abis haleluya gue udah tahu nih lagu ini haleluya, abis ini lagu ini lagi, abis ini ya ini gue udah tahu semua nih, tiap minggu dinyanyiin, biarin aja, mau tiap minggu dinyanyiin gak apa-apa, kan bukan kita yang ngeset lagunya, kan Tuhan yang menikmati, kecuali kita yang menikmati, nah pasti kita bermasalah, kenapa? Kita menggantikan posisi Tuhan, betul gak sih? Ya, jadi apapun. Ya puji Tuhan teman-teman di sini, walaupun lagu kita kenal hampir tiap minggu, ada yang sama capek loh kayak misalnya Lia sebagai YL, Dia, Suroya, Rizka. Mereka gak gampang loh untuk dapat lagu sesuatu untuk mengangkat jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan pernah ada berkata bosan dengan lagu-lagu itu. Kenapa? Karena apa yang mereka persiapkan itu semua dari Tuhan. Dan yang menikmati adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya mempersembahkan apa yang kita lakukan, kita hanya mempersembahkan. Itulah artinya kita bersentuhan, kita memberi bagi Tuhan. Jadi gue ucap syukur buat teman-teman yang ngulik lagu, capek. Mungkin pemusik juga, mereka juga melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk supaya bisa merasakan situasi surgawi itu. Karena apa? Kalau Tuhan udah terlibat semuanya jadi indah kok. Betul gak sih? Jadi biarlah semua kita persembahkan bagi Tuhan dan Tuhan yang menikmatinya. Makanya Tuhan pernah bilangkan di sini, aku sangat menikmati ketika engkau menyembah aku di sini. Dan Tuhan senang sekali kita tidak membatasi waktunya. Karena apa? Karena Dia merasa puas dengan persembahan yang kita kasih. Amin. Lakukan itu terus dengan setia.
Ya, terkadang banyak orang kalau misalnya melayani tapi tanpa kehadiran Tuhan, itu bisa membentuk, bisa dirasakan, betul nggak sih? Bisa dirasakan. Ketika lagi melayani, ada aja kita lagi mau naik bus, orang bikin ulah, bikin kita kesel, kita jadi ikut emosi juga. Tapi sebenarnya kalau kita bilang kita melayani, kita bersentuh nama Tuhan, kita pasti sikapnya berbeda. Oh mungkin dia mau buru-buru karena dia ada yang sakit gini. Bisa nggak kita lihat dari segi yang positif? Ya, jangan sampai kita bilang dia nih suka mudah tersinggung, dia bersungut-sungut nih. Dia kecewa dengan keadaan, curiga terhadap sesama, ingin dipuji gini. Banyak orang berasumsi sebenarnya. Tapi yang sebenarnya Tuhan lebih mengenal kita semua, betul nggak? Percaya deh, selama kita selalu membangun hubungan sama Tuhan, itu bisa dirasakan sama banyak orang tanpa perkataan. Ya, tanpa perkataan. Seperti Lia pernah kasih kesaksian di sini, di mimbar ini, bahwa dia bilang, aku rasa kayak bawa api keluar. Dan orang bisa bilang, kok lu kalau yang bawa beda ya? Kenapa? Orang lain mungkin banyak yang dibatasi. Ya, dibatasi. Nah dia dengan cara waktu yang dibatasi, tapi kalau hadirat Tuhan ada di dalam dia, orang bisa merasakan. Mau cuman genjreng satu kali atau misalnya ada orang yang kayak misalnya Martin main piano satu kali, tapi orang bisa ngerasakan musik ini bersentuhan dengan hatinya. Betul nggak? Ya, kayak semua kita di sini ketika kita juga lagi ngomong sesuatu kebenaran, orang bisa merasakan sentuhan sama Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pergaulan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya pergaulan, kita mau ngomong apa? Ya, roh jahat bisa loh, bisa juga ngomong sepertinya kayaknya rohani. Tapi kita bisa lihat dari buahnya yang berbeda. Orang yang bersentuhan sama Tuhan, buahnya pasti pertobatan. Betul nggak? Tapi orang yang tidak bersentuhan sama Tuhan, hasil buahnya pahit. Ya, bermasalah, bikin ulah, bikin begini, bikin begitu. Tapi pertanyaannya, ketika orang-orang itu juga melakukan hal itu, apakah kita harus buang? Apakah kita nggak jadi peduli atau kita singkirkan? Itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, rangkul, beri tempat. Tadi malam saya nonton lagi ya satu kesaksian film tentang anak dari masih di balita, jadi mungkin dia 2 tahun lebih itu selalu diperkosa sama bapaknya, dilecehkan terus. Jadi akhirnya ini film kisah nyata, ini kisah nyata. Nah jadi ketika dia umur 7 tahun dia punya adik 1, kalau setiap orang coba kendaliin dia, padahal kecil loh, dia bisa ngendalin orang pura-puranya dia manis, udah kelar adiknya kalau nggak nurut, dia mamanya kasih masuk kamar, ini dia diadopsi ceritanya sama satu keluarga. Kebetulan keluarga ini pendeta. Pendeta ini tidak punya anak. Ini kesaksian benar, ya. Dan dia mengadopsi 2 anak ini. Ternyata anak ini sudah ditolak 3 keluarga karena takut sama anak kecil ini yang umur 7 tahun itu. Apa yang dia perbuat? Setiap dia ada yang mau bersentuhan. Jadi waktu namanya orang tua baru ya, mau memperkenalkan supaya merasakan ada kasih dari mereka. Mamanya mulai mau tidur cium dia. Pas bapaknya mau cium, dia langsung kasih jarak. Dia kasih jarak, mukanya berbeda. Tapi respon hamba Tuhan ini untung dia mengerti, dia mundur, dia kasih waktu. Tapi berjalannya waktu, dia mulai bikin kejahatan demi kejahatan. Misalnya kayak gini, ada burung bapaknya kasih lihat ke adeknya, ini burung ditinggal mamanya nggak ada, jadi kita mesti jaga. Jadi bapak itu suka ganti kasih makan burung itu di atas pohon. Anak itu lihat dari jendela, dia lihat, dia nggak suka. Tiba-tiba besoknya bapaknya kaget, kok bisa nggak ada di sarangnya burung itu. Ternyata malam-malam anak itu dia bunuh tuh burung. Satu hari ditanya kenapa, waktu terungkap, kenapa kamu lakukan gitu? Kan dia udah nggak ada mamanya, jadi mereka mesti mati semua. Bahkan sampai satu titik dia bilang gini, kedua orang tua gue ini gue akan bunuh. Di dalam bonekanya dia itu ada pisau. Jadi sampai dia masuk dalam satu terapi untuk supaya ini anak bisa lepas. Jadi digali dia punya luka yang tersembunyi. Kalau kita masuk dalam pelayanan itu traumatik, roh jahat bersembunyi di balik traumatik, ya. Itu harus dibongkar. Nah, waktu disentuh traumanya dia, itu baru dia rasa berontak, orang tuanya baru ngeliat aslinya dia, ya, manifestasinya luar biasa. Tapi lihat, dengan terus sampai bapak pendeta ini kan mereka dikasih waktu percobaan ya untuk anak ini kalau udah nggak kuat.
cuma seperti kayak kantor ya, 3 bulan gitu misalnya kalau nggak kuat ya udah bisa dikembaliin biar orang lain siapa yang mau ngasuh. Pendetanya yang laki sempat menyerah, dia bilang begini, daripada kita punya nyawa hilang tetap aja saya nggak kuat seperti itu. Tapi istrinya mulai punya kasih ibu, kasih dari Kristus itu, kasih dari ibu itu ada di dalam dia. Dia bilang begini, kalau kamu lepas 2 anak ini, dia bilang begitu, sama aja kamu kasih mereka punya penderitaan lagi di orang lain dan anak ini tidak sembuh. Dia bilang kita harus ambil resiko. Tapi lihat ya, puji Tuhan, dengan kesabaran dia meluk anaknya ketika lagi berontak. Dia bahkan pas mau malam-malam mau tusuk, tapi itu tangan Tuhan yang jaga ya. Dia mau tusuk bapaknya, tapi akhirnya bangun bapaknya, tangkap tangan anak itu. Intinya cuma satu, dia bilang gue matiin semua yang nyakitin gue. Karena tiap malam dia traumatik, kalau dia tidur dia mulai no, go. Dia suruh usir bapaknya, kenapa? Selalu ditidurin. Ya, bayangin. Traumatiknya luar biasa, di umur gitu dia nggak bisa menceritakan, tapi waktu dia dewasa, 7 tahun buat dia tuh dia udah umur dewasa, itu lukanya bisa membunuh, hati-hati. Ketika kita juga melukai orang lain, itu kita sama juga membunuh iman orang, hati-hati. Ya, bagi para orang tua yang punya anak, rawatlah anakmu dengan benar, dengan kasih yang dari Tuhan, amin. Ya, buat anak-anak remaja, anak-anak yang sudah dewasa di sini, kita juga harus bertanggung jawab satu hari. Kita juga akan menghadapi itu. Ya, kita mungkin sama teman kita suka bully, banyak kan kalau di film-film ya, kisah nyata orang-orang yang dibully dia bisa bunuh. Kenapa? Karena dia menaruh satu beban di orang ini sampai dia punya traumatik. Makanya kita bilang kalau ada yang bagaimana di tengah-tengah kita, rangkul. Jangan sampai kita menyakiti mereka karena roh jahat bisa rusak luar biasa. Dan ini anak dia cuman dapat kedamaian itu ketika mamanya bisa peluk dia, menjamin bahwa dia tidak disakiti sama orang, bahwa mereka bertanggung jawab sebagai orang tua sampai anak itu bisa benar-benar lepas. Nah kita bisa juga enggak, Tuhan juga gitu sama kita, ketika kita berontak, kita enggak mau, kita nyakitin Tuhan, Tuhan terus belajar untuk peluk kita dengan kasih-Nya. Apa balas kita buat Tuhan? Ya, sampai hari ini apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa masih terbalas kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi bagaimana caranya kita harus juga membalut luka-luka orang di sekitar kita, bukan menyakiti mereka tapi membalut. Ya, kalau ada teman-teman kita di sini yang kurang, terima, balut, doakan. Terima, balut, doakan. Karena apa? Tuhan yang bekerja, bagian Tuhan bilang kan, bagian kamu menabur, aku yang memberi pertumbuhan. Amin. Kita semua pasti ngelewatin ada masa-masa sulit. Masa-masa mungkin ada yang baik dalam rumah tangga, tapi ada juga yang rumah tangganya tidak baik. Ya, bukan berarti itu karena seizin Tuhan, tidak. Itu dosa yang sudah turun temurun dan kita lah yang harus kasih makan roh-roh itu semua. Tapi bisa nggak kita jadi berkat ketika sekarang kita sudah dilepaskan? Ya, amin. Oke. Seharusnya kehadiran Tuhan akan membawa kita dalam pertobatan yang sesungguhnya, sehingga kita tidak termakan situasi apapun yang dapat membawa kita masuk atau terjerumus dalam dosa, betul enggak? Hanya di dalam kasih Tuhan saja kita bisa melewati semuanya. Ya, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu ada banyak hal yang bisa membersihkan semua kotoran-kotoran yang tidak baik dalam hidup kita. Sehingga akhirnya hasilnya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan kalau kita sendiri tidak menyentuh surga itu tiap hari? Kita tiap hari butuh makan 3 kali, bahkan cemilannya belum. Ya, apalagi kalau orang yang senang lebih banyak makan bisa 4 kali. Ya nanti bukan berarti loh orang kurus itu tidak makan banyak loh. Siapa bilang? Saya punya teman sahabat kurus sekali. Nah waktu itu papanya Claudia itu gemuk orangnya, ya gemuk orangnya. Nah ini dia satu kampus sama kita. Tiap kali kalau duduk papanya Claudia sama dia ini, teman saya ini, dia kurus kecil, saya panggil Kirby karena dulu ada film namanya Kirby ya, yang selalu dikepang rambutnya. Saya panggil dia Kirby, dia itu penyanyi, kakaknya juga penyanyi ya. Nah kemudian kalau duduk, Oki makan, papanya Claudia itu namanya Oki, dia makan 1 piring banyak, dia pesan yang sama. Makan rujak 1 piring yang banyak, dia pesan yang sama. Sampai dia bilang gini, lu simpen di rambut lu ya, kok banyak banget makannya. Kurus loh anaknya, mungkin ya kayak Lia lah gitu. Atau kayaknya lebih di bawah Lia, karena emang kurus banget. Di bawah Lia, tapi makannya banyak banget.
Jadi nggak jamin ya kurus atau gemuk bukan karena dia makannya banyak tapi ya kadang-kadang juga orang gemuk karena ada persoalan larinya ke makanan bisa. Nah makanya kalau ada persoalan sentuhlah Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Oke ya. Seseorang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan pasti kecintaannya pada Tuhan diungkapkan dalam perbuatan, betul gak sih? Ya. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, pasti kita ungkapinnya dengan perbuatan, betul gak sih? Ya, gak mungkin kalau kita cinta sama Tuhan kita gak ungkapin dengan perbuatan. Ya, segala sesuatu akan terrealisasi dengan perbuatan. Baru itu dibilang kita cinta Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan kebenarannya. Coba lihat, Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, pelan-pelan ya, tunggu ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, terus? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya orang yang bergaul sama Tuhan yang dapat dibongkar rahasia kerajaan surga itu. Ya, kalau kita nggak bergaul sama Tuhan, kita nggak tahu janji-janji Tuhan yang benar-benar yang Dia siapkan di kerajaan surga itu. Bagaimana kita bisa tahu seleranya Tuhan, bagaimana kita bisa tahu banyak hal tentang kerajaan surga kalau kita nggak bergaul sama Tuhan. Dia mau memberikan banyak hal, kasih tahu sama kita bahwa ini loh di dalam kebenaran ada banyak hal janji-janji Tuhan, penyertaannya yang sempurna, Dia menjaga kita. Bahkan firman Tuhan bilang begini, roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan, betul nggak? Harusnya kita nggak bermasalah, tapi karena mungkin dari orang tua kita dulu mereka juga tidak punya hubungan baik sama Tuhan. Nah terkadang kita juga ada terbentuk dari lingkungan. Mau salin orang tua kita, nggak bisa juga. Orang tua kita juga punya orang tua, betul nggak? Mau bilang papa mama kita ngaco, nggak bisa juga. Papa mama kita juga masih punya orang tua. Yang salah siapa? Nenek moyang kita, betul ya. Leluhur nenek moyang kita yang mewarisi sehingga kita terbentuk hari ini. Tapi puji Tuhan kita udah diberesin. Kalau udah diberesin tinggal nyalain apinya yang lebih besar lagi. Amin. Ya, oke. Ada, Oke. Ada kata perjanjiannya, diberitahukannya, artinya Tuhan menyatakan kehendaknya dan janji setianya agar kita semua berjalan dalam kebenarannya. Jadi Dia menyatakan janji-janjinya itu untuk menyatakan kebenaran-kebenarannya supaya kita bisa merdeka. Tuhan kan datang selalu memerdekakan kita, betul nggak? Roh jahat selalu datang untuk mengikat kita. Kalau sampai kita terikat dengan masalah, apa karena Tuhan? Hah? Enggak ya, kenapa? Karena Tuhan selalu datang memerdekakan kita. Kalau kita masih terikat artinya ada yang perlu kita koreksi. Nah ketika kita koreksi, kita menyadari Tuhan tetap akan memerdekakan kita. Misalnya gini, Tuhan sembuhin aku Tuhan. Misalnya dari kanker paru-paru, sembuhkan aku. Oke, saya sekarang kendorin dikit deh. Biasanya saya 5 batang, sekarang 2 batang. Kira-kira masih terikat enggak? Kira-kira Tuhan bekerja enggak? Ya, kita juga harus kerja sama Tuhan, betul enggak? Ya, harus kerja sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak suka, ya enggak suka. Kalau kita mau bilang lepas, ya lepas. Sama seperti kayak kita kalau terikat tangan, 2 batang aja. Kita masih terikat enggak? Modalnya kan cuma masih ngendorin tali, tapi masih terikat. Gimana caranya? Putusin talinya itu supaya kita bisa terobos. Kalau kita cuma berangan-angan, gua mau lepas, tapi kita enggak lepas. Kira-kira Tuhan bisa bekerja tidak? Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kebenarannya dan kebenaran itu harus kita lakukan dengan tindakan. Kalau cuma kebenaran sebagai koleksi di hati tidak tanpa tindakan, tidak akan terjadi terobosan. Betul enggak? Ya, jadi pergaulan yang karib dengan Tuhan pasti selalu melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, kalau kita bilang bergaul sama Tuhan, semua keputusan apapun. Misalnya kita mau lamar kerja, Tuhan boleh nggak saya masuk di sini? Itu kan kita melibatkan Tuhan, betul nggak? Ya, kayak kita kalau kita pelayanan, Tuhan kita kita waktu itu diundang ke Pekalongan. Tapi kan Tuhan yang ngelakuin pekerjaannya kan, bukan kita kan, betul nggak? Kalau ada kelepasan terjadi di sana, terobosan itu yang lakukan kan Tuhan, bukan kita sebagai alat. Nah kita juga tanya, kapan Tuhan kita boleh pergi?
Di hari apa Tuhan, jam berapa? Itu Tuhan spesifik loh bisa kasih tahu kita supaya kita nggak salah jalan. Kenapa? Dia tahu, oh jam segini mungkin macet, mungkin jam segini ada kendala gini gitu. Kita nggak tahu ke depan, tapi Tuhan tahu. Makanya kita butuh tuntunan Dia. Apapun yang kita lakukan, minta libatkan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, libatkan Tuhan supaya kita nggak salah jalan. Amin. Ya. Jadi semua keputusan Tuhan, kalau sampai kita nyangkut, kita jadi bermasalah, saya paling panas kupingnya kalau orang bilang gini, kenapa Tuhan, selalu seolah-olah Tuhan yang menghukum dia, selalu seolah-olah kayaknya Tuhan yang salah. Padahal kita gak pernah mau koreksi, karena apa? Kalau kita udah mau A, Tuhan bilang B, tetap aja kita fungsinya ke A. Akhirnya apa? Ya gak berjalan sistemnya. Karena Tuhan maunya B, karena Tuhan bilang aku ada di B, kamu harus jalan ke B, baru aku bisa genapi. Terkadang kita punya pikiran pakai kekuatan sendiri, akhirnya kita ketika sakit, Tuhan capek kenapa ya Tuhan, aku bisa gini gak? Tuhan bilang pernah gak kamu tanya ketika kamu mau melangkah atau kamu melakukan sesuatu, ada gak aku di sana? Ada gak engkau libatkan aku? Kan dia pacar kita kan? Dia kan calon mempelai kita semua kan, betul gak? Mau gak kita ngelibatin dia? Ya. Kita harus melibatkan dia karena kita calon dia loh. Calon dia jadi mata dia fokus sama kita. Makanya kalau kita salah jalan dia bilang, kok sekarang kamu gak nanya aku sih? Kok kamu gak bilang-bilang? Istilahnya kalau orang pacaran gitu ya, kok pergi ke sini sendiri-sendiri aja? Akhirnya mulai kita punya jalan salah ya. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Coba lihat di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 dulu deh. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya, orang yang tidak tinggal dalam kebenaran Tuhan tidak dapat menghasilkan buah roh. Ya, yang Tuhan tuntutkan buah roh kan di dalam kita, betul enggak? Kalau kita kita tidak terikat sama Tuhan atau terikat dengan kebenarannya, tidak ada buah-buah roh yang bisa bertumbuh di dalam kita dan Tuhan tidak bisa menikmati. Coba deh kita baca sama-sama biar itu jadi rema buat kita. Ayat 4, 3, 2, 1. Nah ini kan pasangan kita nih kasih tahu, tinggallah Tuhan sebagai pokok anggur kita. Kalau kita lepas dari pokok anggurnya, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak akan bisa ketemu jalan yang baik. Kenapa? Dialah tujuan kita. Dialah yang menuntun kita sampai kembali ke rumah Tuhan. Jangan sampai kita nggak tahu hari ini ada, besok kita bisa dipanggil sama Tuhan. Tapi pada waktunya cuma Tuhan yang tahu. Tapi apes masalah kita kalau ketika Tuhan panggil, kita masih di luar dari pokok anggur itu. Kita bermasalah. Coba di ayat 5-nya baca. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, berbuah banyak di dalam Tuhan. Terus? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Ingat, makanya bangun hubungan intim. Ayat 6. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Wah luar biasa, dicampakkan. Itu bicara neraka emang mesti begitu. Jadi istilahnya kita kayak muak banget nih sama dosa gitu ya. Ya Pak Efrem ya. Ya, ini benar loh. Kita harus jijik dan keji ketika kita lagi melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita sama pasangan kita buat kesalahan, kira-kira kita nyakitin dia enggak? Ya, ini kita lagi pacar-pacaran nih sama Tuhan nih. Kita bohong aja kalau kita nggak nyakitin dia. Makanya Tuhan bilang kita bisa dibuang loh. Tuhan baik loh. Dia bilang jangan sampai kamu kepotong ya, jangan sampai kamu buang ya. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Karena apa? Asupan itu hanya Tuhan yang bisa mengalirkan. Kalau kita kering rohani, mati rohani kita.
Jangan pernah kering rohani, amin. Ya, terus kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jangan sampai kita seperti ranting itu. Ya, kita kering rohani, kita nggak ada manfaatnya. Tuhan bilang kamu mengotori, aku pokok anggurnya. Kamu sudah kering rohaninya. Aku mau kasih asupan supaya kamu bisa hidup lagi. Ya, nggak ada kan pohon yang udah mati bisa dihidupin lagi kecuali Tuhan, betul nggak? Ya, hanya orang yang mati ya dihidupkan kembali, hanya Tuhan yang bisa melakukan, betul nggak? Pohon yang mati bisa nggak kita hidupin lagi? Ya, ranting yang kering bisa nggak kita hidupin lagi? Enggak kan? Cuman Tuhan kan? Makanya Tuhan bilang jangan mati rohani supaya kamu nggak dibuang terbakar. Ya, jangan sampai kita masuk neraka. Kita tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas iman percaya kita pada Tuhan, tetapi harus punya rasa cinta kita pada Tuhan yang mendalam, baru kita bisa menghidupkan kebenaran itu dengan benar. Tinggal dikit lagi, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita harus nurut-nurut aja ya. Dia udah kasih clue-nya, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Gak ada pilihan, hidup mati, milik Tuhan. Mau dia masuk surga, mau masuk neraka, kita milik Tuhan. Tapi jangan sampai kita seperti ranting yang kering. Betul enggak? Ya, jangan sampai kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya seluruh aspek kehidupan kita, baik tenaga, waktu, pekerjaan, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Mati untuk Tuhan artinya kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Betul enggak sih? Kalau di dalam Tuhan mati itu bukan satu yang menakutkan. Karena di balik kematian kita pasti akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Nah itu yang kita kejar. Kita akan ketemu pasangan hidup kita yang sesungguhnya. Mungkin sekarang ini Ferdi yang jadi pendamping saya. Ya, inilah keluarga kita semua yang Tuhan kasih. Tapi di sana kita punya kekasih yang sempurna. Kekasih yang gak bisa digantiin sama apapun. Dan kita akan masuk sampai ke sana, ketemu dengan berjumpa dengan kekasih kita. Lakukan dengan benar teman-teman. Ya. Jika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan tanpa penyertaan Tuhan, keintiman itu tidak ada. Ya, kita harus bangun benar-benar dalam keintiman sama Tuhan. Coba Mazmur 73 ayat 28, ini ayat terakhir dan sedikit lagi habis. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Amin. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan yang berkuasa, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini kita pegang ya. Kita harus punya perasaan seperti ini loh, kita suka sama Tuhan. Yuk, kalian ungkapin perasaan kalian sama Tuhan. Coba kita ucapkan dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati yang rasa yang mendalam buat Tuhan. Kita gak bohong-bohongin Tuhan, kita gak gombalin Tuhan, tapi kita ungkapin dengan benar. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Amin. Ya, supaya kita dapat apa? Menceritakan segala pekerjaannya. Dan itu yang Tuhan lihat. Tuhan mau mendengar semua cerita yang ada di dunia ini kita bawa ke surga. Itu jadi satu kenikmatan Tuhan. Waktu aku di sana rasanya aku merasakan sentuhan-Mu, aku merasakan kasih-Mu Tuhan. Aku gak pernah ditinggalin sama Engkau Tuhan. Bahkan aku sampai pulang Engkau pun yang menjemput aku. Bahkan Engkau memeluk aku dengan kasih-Mu. Ya, sampai Tuhan buka pintu kerajaannya. Silakan anak-anakku masuk ke rumahku. Dan kita bisa seperjamuan dengan Tuhan. Mau gak sih? Ya, lakukan dengan setia ya teman-teman. Tujuan kita selalu berdua dengan Tuhan agar kita menemukan cinta sejati kita yang diwujudkan dalam perbuatan akan kebenaran. Amin. Ya, pesan saya cuma satu. Ayo kita mulai bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita mulai menyatakan cinta kita sama Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran Dia supaya Dia bisa menikmati kita. Jangan kita gombalin Dia ya. Kalau pagi kita pergi, pulang pun kita harus sapa Dia. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu menyertai aku. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau mencari aku, dia menunggu kita sampai, dia setia menunggu sampai kita pulang. Jangan sampai kita pulang langsung kita tidur. Seperti kita lihat orang-orang di samping kita yang kita cintai, kalau mereka lakuin gitu gimana rasanya kita, ya. Jadi setialah sama Tuhan, Tuhan berkati. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau telah sampaikan di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dapat mencintai Engkau dengan tulus. Ajar kami dapat memiliki Engkau dengan penuh Tuhan, seperti Engkau menanti-nantikan kami Tuhan. Beri kami waktu-waktu untuk bercengkerama dengan Engkau Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang telah ditabur di tempat ini, Engkau yang akan memberi pertumbuhan bagi mereka semua termasuk hamba. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.